Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febia Yua Ayu Masyanda, asal sekolah MA Muhammadiyah 1 Malang. Cahaya ilmu di lembah damai. Pagi itu ayam berkokok. Sinar mentari masih bersembunyi di balik bumi, disertai bau tanah yang semerbak karena bekas hujan kemarin malam. Hanya ada semburat fajar yang lekas berpendar dari ufuk timur, ditambah dengan suara azan subuh dari Maunasah kampung mereka yang memberikan tanda-tanda kehidupan hari ini akan dimulai. Udara dingin itu sangat menyeruak hingga menusuk tulang, dan langit-langit itu menyapa mereka dengan harapan baru. Hanya sedikit warga di perkampungan itu, mungkin tidak sampai 100 warga. Rumah-rumah mereka juga saling berjauhan satu sama lain, mungkin berjarak sekitar 100 meter. Jalan utama di sana juga masih terbuat dari bebatuan kasar, sehingga sulit sekali untuk dilewati sebuah kendaraan. Saat malam hari pun, warga kampung masih menggunakan lampu petromak sebagai penerangan, karena memang belum adanya aliran listrik di sana. Di dekat bantaran sungai, ada sebuah rumah dari kayu yang hampir reot karena dimakan oleh usia. Lelaki pemilik gubuk kecil itu pergi mengambil air wudhu saat mendengar azan berkumandang, lalu menunaikan sholat subuh di Maunasah. Ia berdoa sangat khusyuk kepada Tuhan agar diberi kemudahan dalam menjalani kehidupannya. Hidupnya serba kekurangan, bahkan untuk makan pun kadang ada, kadang tidak. Tetapi lelaki itu tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan hingga sekarang. Tak terasa mentari mulai menampakkan diri dari persembunyian. Lelaki itu bergegas pergi ke hutan, membawa sepeda kuno peninggalan ayahnya untuk mencari kayu bakar supaya bisa ia jual nanti di pasar. Jarak dari gubuk yang ia tempati menuju hutan tersebut sangatlah jauh, mungkin sekitar 8 km. Namun ia sudah terbiasa dengan itu semua sejak kecil. Sepulang dari mengumpulkan kayu bakar, seperti biasa ia akan berjualan di pasar. Mengingat hari ini adalah hari terakhir liburan semester ajaran baru, jadi ia tidak mengajar di sekolah. Terkadang saat di pasar, dia juga ikut membantu pedagang lain mengerjakan apa saja yang bisa ia kerjakan, seperti memikul karung, menjaga ternak yang akan dijual, membawa perabotan kayu, dan lain-lain. Ia lakukan itu semua untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri. Laki-laki berumur 32 tahun itu bernama Cakara, seorang guru di sekolah dasar tempat aku bersekolah dulu. Ia mengajariku banyak hal tentang pentingnya pendidikan hingga tua. Walaupun gaji sebagai guru hanya Rp2.000 per hari, ia amat senang membantu anak-anak belajar, naik turun bukit, berjalan puluhan kilometer, berteman dengan tumbuhan dan hewan, membuat Cakara menjadi sesosok pribadi yang tangguh dan pemberani. Karena alamlah yang membesarkannya. Istrinya meninggal di saat akan melahirkan anaknya, dan akhirnya sang bayi pun ikut meninggal dalam kandungan istrinya. Hal itu menyebabkan dirinya sekarang hidup sebatang kara. Hari Senin sampai hari Sabtu adalah jadwalnya mengajar di sekolah dasar.
Sekolah itu dibangun dengan seadanya oleh warga. Dinding sekolah itu hanya menggunakan kayu jati yang diambil dari hutan dekat kampung mereka. Karena adanya keterbatasan biaya untuk membangun. Miris sekali jika melihatnya. Seharusnya pemerintah wajib mengunjungi dan memperbaiki semua fasilitas yang ada di kampung ini. Setelah liburan panjang, akhirnya sekolah dasar itu masuk tahun ajaran baru. Assalamualaikum anak-anak. Kalian semua sudah membawa buku cerita yang Bapak suruh kemarin kan? Ujar Pak Caka. Sudah, Pak. Dengan serentak murid-murid menjawab. Namun ada satu siswa yang tidak membawa buku. Pak, maaf, saya tidak membawa buku cerita yang Bapak suruh saat liburan kemarin. Saya tidak punya cukup uang untuk membelinya, ujarku pada saat itu. Ini Bapak bawa buku cerita untukmu. Tak perlu kau kembalikan. Kamu bisa membawanya pulang ke rumah agar bisa membaca nanti, pinta Pak Cakara. Terima kasih, Pak, ujarku dengan semangat. Kring! Bel istirahat pun berbunyi. Siswa mulai berhamburan pergi keluar kelas untuk bermain di lapangan. Andi, kenapa kamu masih di sini? Apa kamu enggan bergabung bersama teman-temanmu? Tanya Pak Cakara padaku. Tidak, Pak, saya ingin belajar, jawabku dengan gugup. Setelah istirahat, siswa-siswi kembali masuk ke dalam kelas dan melanjutkan belajar. Anak-anak, sekarang saya akan tunjuk untuk membaca cerita yang tadi kalian baca di depan, ucap Pak Caka. Baik, Pak, jawab murid-murid serempak. Beberapa murid satu persatu telah maju. Namun kini giliranku. Aku sangat gugup karena tidak bisa membacanya. Aku harus bagaimana? Teman-temanku yang lain sudah bisa membaca. Hanya aku yang belum bisa. Waduh, gimana ya nanti kalau Pak Caka marah padaku? Gumamku. Andi, sekarang giliranmu untuk membacakan cerita buku tersebut, perintah Pak Caka. Tapi saya belum bisa membaca, Pak, jawabku dengan gugup. Nanti Bapak akan bantu sampai kau bisa membaca, nak, jawab Pak Caka dengan tersenyum. Akhirnya aku maju membaca cerita dengan dibantu Pak Caka sedikit demi sedikit saat di depan. Saat jam pulang, Pak Caka menghampiriku, lalu ia berkata, Andi, nanti siang bagaimana jika Bapak ke rumahmu untuk mengajarimu membaca? Katanya. Baiklah, Pak, terima kasih sudah memperhatikan murid seperti saya, ucapku dengan senang. Sesudah menunaikan sholat zuhur, akhirnya Pak Caka bergegas pergi ke rumahku. Jarak rumah kami sangat jauh karena harus melewati perkampungan atas yang dekat dengan hutan. Jembatan di kampungku juga hampir rusak karena diterjang air sungai yang meluap saat hujan. Namun, ia lakukan itu semua demi baktinya menjadi seorang guru, demi murid-muridnya agar bisa meraih kesuksesan di masa nanti. Astagfirullah, bagaimana ini? Jembatannya sudah hampir roboh. Tapi aku harus cepat sampai di seberang sana, ucap Pak Caka. Bagaimanapun juga saya sebagai guru harus bisa mengajari murid hingga dapat membaca apapun itu resikonya. Karena itu, abdi saya menjadi guru, ucapnya lagi. Gubrak, Pak Caka terjatuh saat menuruni jalan setelah jembatan itu. Karena kerasnya benturan ranting pohon yang menghujam dia,
ia berkali-kali berdoa agar diberi kekuatan untuk berjalan. Bagaimanapun juga, saya harus mengajari Andi sampai bisa membaca, apapun resikonya. Karena itu, abdi saya menjadi seorang guru, ujar Pak Caka menyemangati dirinya sendiri. Bertahun-tahun Pak Caka melakukan itu semua supaya aku bisa membaca, menulis, dan memahami materi sekolah. Hingga akhirnya saya rindu sosok Pak Caka. Kini aku telah menyelesaikan pendidikan kuliah di PTN Ibu Kota. Aku akan kembali ke kampung halamanku, menemuinya dan berterima kasih padanya, karena ia yang membuatku bisa menjadi Andi yang saat ini. Assalamualaikum Pak, apakah kau mengingatku? Aku Andi, muridmu yang paling tidak bisa membaca dan menulis saat di kelas dulu. Namun lihat aku sekarang Pak, ini semua juga berkat kerja kerasmu mengajariku hingga SMA, ucapku terharu. Andi, akhirnya kau sekarang sukses. Dulu Bapak masih ingat saat kau gugup karena tidak bisa membaca. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada orang lain ya nak, ujar Pak Caka yang sudah tua renta tersenyum. Aku memberi beberapa lembar uang sambil berterima kasih berkali-kali padanya. Awalnya dia menolak, akhirnya setelah kupaksa, ia mau menerimanya. Terima kasih nak, seharusnya kau tidak perlu repot-repot dengan memberiku ini semua. Dan juga tak perlu berterima kasih, karena itu sudah kewajibanku sebagai guru menjadi teladan dan mengajari banyak hal untuk murid-murid di sini, agar mereka bisa melihat kehidupan yang lebih baik dan layak di luar sana, jelasnya. Semoga niat Bapak untuk memajukan anak-anak di sini menjadi berkah bagi hidup Bapak ya, balasku dengan senyuman. Tanpa kusangka, uang yang kuberikan padanya kemarin, ia serahkan seluruhnya untuk merenovasi sekolah kami. Dan ia tidak memakan sepeser pun uang itu untuk kebutuhannya. Tidak nak, sekolah ini lebih penting daripada saya. Sekolah ini adalah tempat di mana anak-anak bisa belajar hingga dapat menggapai impiannya seperti kamu dulu, kata Pak Caka. Sungguh mulia sekali hati guru ini. Saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.